Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa duduk kembali di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk sama-sama mencari ilmu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Dengan nuntut ilmu kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingini kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham tentang agamanya. Orang yang paham tauhid, paham sunnah, kemudian ngerti ilmu agama, berarti orang ini diingini baik oleh Allah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi yang diinginkan kebaikannya oleh Allah dari kita adalah orang yang paham tentang agama, bukan orang yang banyak tanahnya, bukan yang rumahnya mewah, bukan yang kendaraannya mewah, tetapi yang paham tentang agama. Dan paham tentang agama tentunya belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan cara belajar. Kita alhamdulillah ikhwah ya, bersyukur pada Allah. Allah mudahkan kita semua untuk duduk di majelis ilmu, duduk di masjid ini untuk membaca sedikit demi sedikit hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, tidak terasa kita sudah memasuki bab baru ya, bab salat al-jumu'ah. Kita sudah melewati banyak bab
kemarin bab qasris sholati fis safar, bab tentang qasar salat dalam safar. Nah, kita berharap pahalanya dari Allah. Hasan Basri rahimahullah pernah berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, kita bersabar, sama-sama bersabar untuk mengambil ilmu, fawaid, ibrah dari kitab Umdatul Ahkam dan syarahnya yang disyarahkan oleh para ulama. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kita bersabar untuk memetik buahnya, mengambil faedahnya. Bab salat al-Jumu'ah, bab salat Jumat. Jumat bahasa Arabnya al-Jumu'ah, mimnya di dhammah, mimnya di dhammah, jadi al-Jumu'ah. Oleh karena itu kalau membaca Al-Quran, mimnya harus dhammah, jumu, dan bibirnya monyong, ya. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati, jumu'ati, ya, karena tidak sedikit yang baca mi yaumil jum'ati. Ini salah, ini keliru, ya. Kalau sudah jadi bahasa Indonesia Jum'at, ya, Jum'at, mimnya sukun. Tapi kalau bahasa Arab al-Jumu'ah, ini dari sisi bacaan. Hari Jumat, ikhwah yang Allah muliakan, merupakan hari yang Allah anugerahkan untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjuki umat Islam hari Jumat. Kemudian Allah sesatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari hari ini. Hari Jumat ini memiliki banyak keistimewaan, banyak karakteristik, khosois dan mazaya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, wa adalla anhu al-yahuda wan nasara fakana al-yahudu wan nasara fihi taba'un lana. Orang-orang Yahudi dan Nasrani disesatkan oleh Allah dari hari Jumat. Orang-orang Yahudi dan Nasara ngekor, berada di belakang kaum muslimin. Taba'un lana, mengikuti kita. Kita punya hari yang besar, hari Jumat. Mereka Yahudi hari apa? Sabtu. Orang-orang Nasara hari Ahad. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasara sebenarnya itu ngekor kaum muslimin. Oleh karena itu kita harus bangga dengan hari Jumat. Dan di hari Jumat ini ikhwan yang Allah muliakan, ada solat yang besar di mana kaum muslimin berkumpul. Dan ini salah satu yang disebutkan sama Syekh Utsaimin, hari raya pekanan, yakni hari Jumat. Oleh karena itu kita siapkan untuk solat yang sangat besar ini tiap pekannya. Kalau bisa libur, Masya Allah, ya. Al-Imam Al-Qayyim berbicara, membahas tentang hari Jumat di kitabnya di Zadul Ma'ad dengan pembahasan yang panjang, yang Syekh Utsaimin berkata, bima lam ajidhu fi ghairihi. Kata beliau, saya tidak mendapatkan pembicaraan tentang hari Jumat selain di kitab Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalaman tawilan nafi'an, ya, pembicaraan yang panjang
yang bermanfaat. Oleh karena itu, bagi kita para penuntut ilmu, bisa kita buka tentang hari Jumat di kitab Zadil Ma'ad karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama yang kita akan bahas di bab salatil Jumu'ah adalah hadis Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa minkumul jumu'ata falyaktasil, barang siapa di antara kalian yang mendatangi Jumat maka hendaknya dia mandi. Man di sini man syartiyah, jaa fi'il syarat, ya. Jawab syaratnya adalah yaktasil. Barang siapa di antara kalian yang mendatangi Jumat maka hendaknya mandi. Jadi orang yang mendatangi sholat Jumat diperintahkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk mandi Jumat. Mandi untuk Jumat. Ingat, bukan mandi junub. Ya, beda antara mandi Jumat dengan mandi junub. Oleh karena itu, mandi Jumat ini tidak mencukupi wudu. Ya, tidak mencukupi wudu. Dibahas nanti oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalimat man, siapa saja di antara kalian, mencakup manusia secara umum, as-saghir wal kabir wal dzakar wal untha, mencakup anak kecil, orang tua, laki-laki atau perempuan, siapa saja, ya. Kullu insan ya'ti ilal jumu'ati fa innahu ma'murun bi an yaktasil, siapa saja manusia yang mendatangi sholat Jumat maka diperintah, ya, untuk sholat Jumat. Man jaa minkum al-jumu'ata falyaktasil. Hukum sholat atau hukum mandi Jumat, apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat, ikhwanya Allah muliakan. Kalau di syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita mendapati ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib secara mutlak, ada yang mengatakan sunnah secara mutlak, ada yang mengatakan harus diperinci, tafsil. Bagaimana tafsilnya, perinciannya? Perinciannya, apabila orang yang keringatnya bau wajib mandi Jumat, kalau tidak wajib mandi Jumat. Ini perinciannya. Jadi ada 3 pendapat ulama. Yang pertama yang mengatakan sunnah secara mutlak, yang kedua wajib, yang ketiga tafsil, diperinci. Alasan ulama yang mengatakan mandi Jumat itu sunnah tidak wajib, mereka berkata innamal ghuslu wajibun fil janabati faqat. Kata mereka, mandi itu yang diwajibkan hanya mandi jenabah, mandi junub saja. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Di sini maksudnya mandi. Kalau tidak junub, tidak mandi, tidak wajib mandi Jumat, ya. Walaupun di sholat Jumat kewajibannya hanya wudu, ya, kewajibannya wudu. Mereka berkata juga, apabila seseorang sholat Jumat tidak mandi Jumat, sholatnya
sah, ya, sholatnya sah. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama, ya. Kalau seandainya, kata mereka, ya, kalau seandainya mandi Jumat tidak wajib, maka sholatnya tidak sah. Kalau seandainya mandi Jumat wajib, sholatnya tidak sah. Tetapi ulama menyatakan sholat tanpa mandi Jumat semuanya mengatakan sah. Ini menunjukkan bahwa mandi Jumat itu tidak wajib, ya. Pendapat yang kedua, orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan wajibnya mandi Jumat di hari Jumat dengan dalil sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari di Kitabul Jum'ah bab fadlil ghusli yaumal jumu'ah, di Sahih Bukhari nomor 879 dan di Muslim nomor 846 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Ghuslu al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap muhtalim. Siapa muhtalim? Muhtalim itu adalah yang balik, ya, bagi yang sudah balik. Nah, pendapat ini, kata Syekh Utsaimin, ini pendapat yang kuat, dan beliau memilih pendapat ini, pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini dalilnya sangat kuat. Rasulullah SAW mengatakan ghuslu al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik, ya. Dan sabda Rasul, kata beliau, wajib ini jelas, lazimun thabit, kata beliau. Kalimat ala kulli muhtalim, wajib bagi setiap yang sudah balik, wasfun munasibun lil wujub, merupakan sifat yang sesuai untuk kewajiban, ya. Jadi sifat bulugh ini apa? Wasfun salihun lil ijab, ya, sifat yang pantas, yang layak untuk mewajibkan sesuatu. Beliau panjang berbicara tentang masalah ini, ya. Dan beliau menukilkan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dari kitab Zadul Ma'ad, di mana Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-amru bil iktisali fi yaumiha wa huwa amrun muakkadun jiddan. Perintah untuk mandi di hari Jumat, perintah yang sangat dikuatkan, sangat kuat sekali. Amrun muakkad jiddan, kata beliau. Wa wujubuhu, kata beliau, kewajiban mandi salat Jumat, untuk di salat Jumat, aqwa min wujubil wudu, lebih kuat dari kewajiban wudu. Wa min wujubil witr, maaf, dari kewajiban witir. Wa qiraatil basmalati fi shalah, lebih kuat dari membaca basmalah dalam salat. Wa wujubil wudu min massi an-nisa, lebih kuat dari kewajiban wudu menyentuh wanita. Wa wujubil wudu min massi dzakar, lebih kuat dari kewajiban berwudu karena menyentuh kemaluan. Wa wujubil wudu minal qahqahati fis salah, lebih kuat dari kewajiban berwudu karena tertawa ketika sholat. Wa wujubil wudu minar ru'af, wajibnya lebih kuat dari kewajiban berwudu karena keluar ru'af, ya, ini mimisan, ya, keluar darah dari hidung. Wal hijamati wal qai,
daripada kewajiban bekam dan muntah. Wa wujubis salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil akhir, lebih kuat dari kewajiban bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Wa wujubil qiraati 'alal ma'mum, dan lebih kuat daripada wajibnya membaca Al-Fatihah, maksudnya bagi makmum. Ya. Jadi kewajiban mandi Jumat ini, ikhwah, itu sangat ditekankan sekali. Kemudian apa alasan yang mengatakan harus tafsil, perinci? Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mereka mengatakan karena hadis yang kita sedang bahas, man jaa minkumul jumu'ata falyaktasil, hadzal ghuslu lahu sabab. Mandi Jumat ini punya sebab. Ada sebab tertentu. Apa sebabnya? Annan nasa kanu ya'tuna min dawahil Madinah faya'raquna qabla an yasilu ilal masjid, wa idza dakhalul masjid sarat raihatul araqi kariha fa amara haula an yaktasilu. Sebab dari perintah untuk mandi, dulu manusia itu pulang dari atau datang dari ujung-ujung sekitar kota Madinah, lama dan jauh, ya. Mereka datang berkeringat dan bau, sehingga mereka diperintah untuk mandi. Ya. Makanya pendapat yang ketiga ini tafsil. Seandainya memang orang itu kalau tidak mandi bau, wajib mandi, karena akan bersama kaum muslimin yang banyak. Tapi kalau tidak bau, tidak wajib mandi. Ini pendapat yang ketiga, pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah menyanggahnya. Beliau membantah, waraddu alaihim, bantahan atas mereka, kata beliau. Yang pertama, annal ibrata bi umumil lafdhi la bi khususi sabab. Ibrah, faedahnya itu diambil dari keumuman lafaz hadis, bukan kekhususan sebab. Lafaz hadisnya wajib mandi, dan ini perintah, dan tidak ada yang memalingkan dari kewajiban kepada sunnah, nggak ada. Bahkan tadi dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW berkata, ghuslu al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi wajib, mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah balik. Kemudian yang kedua, perkataan mereka bagi yang bau ini ghairu mundhabit, tidak pasti, ya, tidak pasti. Jadi artinya bisa dikatakan masih nisbi gitu, ya. Syekh berkata, fa idza kana li insanin raihatun kariha kal bahr fa innahu la yuhissu biha wal insan syaribu dukhan la yuhissu bi natlihi rihu fa hiya la tandabit fil waqi'. Artinya tidak pasti, ya, tidak pasti bau atau tidaknya. Kadang orang tidak merasakan bau dan seterusnya. Oleh karena itu, dari tiga pendapat ulama ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ar-rajih anna ghusla al-jumu'ati wajibun. Pendapat yang paling unggul, yang rajih, bahwa mandi di hari Jumat adalah wajib. Akan tetapi kewajibannya bagi yang mau menghadiri sholat Jumat. Adapun yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak wajib. Ya, seperti wanita tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Ya, ketika wanita tidak sholat Jumat, tidak wajib mandi. Tetapi kalau wanita ingin menghadiri sholat Jumat, dan ini boleh, wanita sholat Jumat, ya, maka wajib bagi wanita tersebut
mandi masuk dalam hadis ini. Jadi boleh bagi wanita untuk sholat Jumat. Ini banyak pertanyaan kadang. Kita bawa jamaah wanita ke Mekah, Madinah untuk umrah atau haji. Banyak bertanya wanita, apakah saya boleh ikut sholat Jumat? Tidak Ustadz. Jawabannya boleh, ya, tapi tidak wajib. Tapi kalau seorang wanita menghadiri sholat Jumat, terkena perintah ini, wajib baginya untuk mandi Jumat. Ghuslu al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, ya. Seperti misalkan ada urusan, sebagian wanita, ya, mendatangi sebuah masjid, ada ruangan khusus seperti di Roja, ya, di hari Jumat, kemudian di atas ada wanita, ikut nggak apa-apa, sholat Jumat, ya, dan sah Jumatnya. Apakah sholat duhur lagi? Tidak, karena sudah sholat Jumat, ya. Sebagaimana laki-laki itu sholat Jumat tidak ada kewajiban untuk zuhur lagi, bahkan bisa bid'ah, ya. Tetapi kalau luput sholat Jumat, maka wajib untuk sholat zuhur. Jadi pendapat yang paling kuat, ikhwan Allah, ya kan, dari tiga pendapat adalah pendapat yang mengatakan mandi Jumat hukumnya wajib, ya, mandi Jumat hukumnya wajib. Nah, bagi yang kerja gimana? Ya tidak, yang kerja berangkatnya pagi, ya, kadang berangkatnya sebelum subuh atau setelah subuh langsung, misalkan, ya, usahakan mandi. Syekh Utsaimin ditanya tentang orang yang jauh jaraknya, apakah boleh mandi malam? Beliau katakan mandinya hari Jumat, bukan malam, ya. Rasulullah SAW bilang apa? Ghuslu al-jumu'ati. Kan kata Rasulullah SAW di hadis ini, man ja'a minkumul jumu'ata, maksudnya adalah hari Jumat itu, bukan malamnya. Tapi kalau mandinya ba'da subuh mungkin, ba'da subuh mungkin. Tapi lebih baik lagi kata Syekh Utsaimin, kalau mandinya setelah matahari terbit. Matahari terbit kita mandi, niatkan mandi Jumat, ya. Lebih bagus lagi yang nggak kemana-mana, untuk sholat Jumat saja. Sebelum sholat Jumat mandi bersih, siap untuk ibadah. Kita pun mandi mengharap ridho dari Allah, ya, karena ibadah, mandi juga ibadah, bersih-bersih ibadah, ya. Kemudian kita mendatangi Jumat dalam keadaan bersih, subhanallah, ibadahnya rapi, bersih, nikmat. Di samping kanan kiri kita juga sudah pada mandi, nikmat tidak? Nikmat, masya Allah. Nah, ini Islam indah, ya. Oleh karena itu kita perhatikan ini untuk kebaikan kita dan kebaikan kaum muslimin. Jangan kita keringatan bau langsung masuk Jumatan, ya. Orang nutup hidung semua ini, mau pindah susah, ya. Buah si malakama ini, ya tidak, mau pindah susah, udah penuh. Tapi di sini juga pingsan, gimana ceritanya? Ya, diperhatikan buat kita semua. Ketika kita berkumpul di tempat yang banyak, kita mandi Jumat, atau kita tambahkan minyak wangi, ya, minyak wangi. Nggak mesti mahal minyak wangi, banyak yang jual kawan-kawan minyak wangi. Beli minyak wangi, kemudian sudah wangi, dah bersih, ibadah, subhanallah, nyaman, nikmat, pahalanya sangat banyak, ya. Amirul Mukminin, ikhwanya Allah, ya kan, Umar bin Khattab, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari di Kitabul Jumu'ah,
Pernah suatu saat ketika beliau sedang khutbah Jumat, kemudian datang Utsman bin Affan masuk masjid terlambat. Umar bin Khattab tidak menyinggung langsung, pakai bahasa ta'rid, ya. Kata Umar, ma balu rijalin yata'akhkharuna ba'da nida. Ini pakai bahasa ta'rid, tidak langsung. Umar bilang, kenapa manusia datang ke Jumat terlambat setelah azan? Gitu. Utsman bin Affan paham, ini maksudnya dia, ya. Utsman berkata, ya Amirul Mukminin, mazidtu hina sami'tu nida'an tawadda'tu. Artinya buru-buru. Wahai Amirul Mukminin, setelah aku mendengar azan, aku enggak lebih melainkan hanya wudu saja untuk mendatangi masjid. Kemudian dia datang, kata beliau, tsumma aqbaltu faqala Umar berkata, wal wudu'u aidan, hanya sekedar wudu juga, kan mestinya mandi, gitu, ya. Alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidakkah kalian mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaktasil, apabila salah satu di antara kalian mendatangi Jumat maka mandilah. Di Umar bin Khattab negur Utsman radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa mandi Jumat hukumnya wajib, ya. Masalah berikutnya yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah jika ada yang berkata, ya, jika engkau berpendapat mandi Jumat itu wajib, fahal law tarakahu amdan bila udhrin wa shalla tabtulu salatuhu, apakah ketika ada yang melakukan sholat kemudian tidak mandi wajib dan dia tanpa uzur, apakah sholatnya batal? Itu. Jadi apakah sholatnya batal atau tidak? Dia tidak mandi wajib tanpa uzur juga. Jawabnya batal atau tidak, ikhwan? Lah, jawabnya tidak batal, ya. Jawabnya tidak batal. Tapi orang yang nggak mandi Jumat berdosa karena wajib, ya. Kenapa tidak batal sholatnya? Tidak membatalkan sholat? Li'anna hadzal ghuslu laisa an hadatsin. Lihat, karena mandi Jumat itu bukan mandi karena hadas. Mandi bersih-bersih. Lihat, mandi Jumat bukan mandi karena hadas. Bi khilafil ghusli minal janabah, beda kalau mandi junub. Orang yang junub sholat Jumat sah tidak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Tapi orang yang sholat Jumat tidak mandi Jumat sah sholatnya, ya. Kalau ada pertanyaan gini, ikhwan, kaifa naqulu bi annahu tuqbalu salatu man lam yaktasil ma anna tarkahu fihi al-itham wal qaidatu anna tarkal wajibi amdan yubtilul ibadah? Bagaimana engkau berpendapat atau kita berpendapat orang yang tidak mandi Jumat kemudian sholatnya diterima, sholatnya sah, padahal tidak mandi Jumat berdosa, ya. Sedangkan ada kaidah meninggalkan kewajiban karena sengaja bisa membatalkan ibadah. Syekh Utsaimin menjawab, al-farq, perbedaannya, ya, harus dibedakan, ikhwan. Ada wajib lis shalah dan wajib fis shalah.
Ya, ada wajib li, ada wajib fi. Kewajiban untuk melakukan sholat yang pertama, ada kewajiban di dalam sholat. Ya, ini beda. Kewajiban untuk melakukan sholat, kalau kewajiban ini tidak dilakukan, sholatnya sah. Contoh, azan wajib. Kalau seseorang sholat duhur tidak azan, sholat duhurnya sah tidak? Sah, karena di luar sholat, tapi kewajiban untuk sholat. Begitu juga mandi Jumat, ya, kewajiban yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Adapun kewajibannya apabila fi sholat, di dalam sholat, kalau tidak dilakukan batal sholatnya. Ya, contohnya tasyahud. Ya, tasyahud awal orang tidak tidak sholat, ya, tidak tasyahud, maka batal sholatnya. Jadi kalau orang sholat duhur nih, pas rakaat kedua sengaja dia tidak tasyahud awal, sholatnya batal. Ya. Nah, panjang beliau bicara, ya. Kita loncat ke pembahasan yang lain. Hal yajibu 'alal mar'ati guslul jumu'ah? Ini kita ulang. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi Jumat? Ya, silakan ikhwan. Siapa yang bisa jawab? Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi Jumat? Ahsan. Diperinci. Kalau wanita tadi ingin dan ikut sholat Jumat, wajib. Tapi kalau wanita tadi tidak ingin dan tidak ikut sholat Jumat, tidak wajib mandi. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian di sini ada masalah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang orang-orang yang jauh mendatangi masjid sampai sekitar 50 km, okay, untuk sholat Jumat, ya. Nah, sebagian mereka mandi di malam Jumatnya. Fahal yasihu hadza? Apakah sah ini? Beliau menjawab, al-ghuslu la budda an yakuna yaumal jumu'ah. Mandi Jumat itu harus di harinya, di hari Jumat. Walakin idza iktasala ba'da tulu'il fajri yaumal jumu'ati fayahtamilu anna kullu yakfi. Tapi kalau orang itu mandi setelah terbit fajar, maka ihtimalnya, kemungkinannya maksudnya, ya, bisa kita katakan cukup, artinya boleh, ya. Li'anna al-yawma yadkhulu min tulu'il fajri, karena hitungan hari itu dari terbit fajar. Walakinnal ahwat alla yaktasil illa idza tala'at syams. Akan tetapi lebih hati-hati lagi apabila dia tidak mandi kecuali setelah terbit matahari, ya. Nah, itu. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini juga bisa menjadi jawaban bagi mereka-mereka yang kerja, ya, kemudian di tempat kerjanya nggak ada buat mandi, ya, mandi dulu di rumah, berangkat, kemudian dia kalau sholat Jumat sudah siap sholat Jumat, seperti itu. Di sini beliau tidak ada faedah yang beliau sebutkan, ya. Kita langsung masuk hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini wa huwa qa'im
yafsilu bainahuma bijulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah, dan beliau berdiri dipisah antara dua khutbah tersebut dengan duduk. Ini khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat itu ada dua khutbah. Antara dua khutbah itu dipisah dengan duduk. Ya. Nah, hadisnya dikeluarkan oleh Nasa'i. Kitabul Jumu'ah bab al-fasl baina khutbataini bil julus. Nah. Baik. Sudah azan atau belum, ikhwan? Sudah ya? Ya, azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit. Kalau ada pertanyaan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang fawaid dari hadis yang kita baca tadi, kemudian hadis-hadis berikutnya, karena fawaidnya sangat bagus sekali dan fawaidnya begitu besar, ya, sehingga kita tunda insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kemudian di malam hari ini banyak pertanyaan masuk, tapi tidak semua akan ana bahas, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, untuk hitungan hari yang benar, apakah ketika masuk ke hari berikutnya ukurannya batasan ketika matahari terbenam atau matahari terbit? Contohnya sekarang ketika sudah masuk malam Jumat, apakah sudah dinamakan hari Jumat atau masih hari Kamis? Ya. Baik. Mohon penjelasannya, barakallahu fiik wa fiik barakallah. Untuk hitungan tanggalan Hijriyah, ya, Qamariyah, itu hitungannya matahari terbenam. Ya. Berarti sudah Kamisnya sudah selesai. Kita sudah memasuki Jumat. Tetapi disebut dengan malam Jumat. Ya, malam Jumat. Nah, ketika kita membahas tentang beberapa hadis, yang hadis itu menerangkan yaum, ya, yaum itu berarti bukan malam, tapi harinya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang mandi itu harinya, bukan malamnya. Tapi kalau hitungan masuknya itu sudah masuk sekarang, bukan Kamis lagi, tapi apa? Jumat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana dengan orang yang berjima dengan istri karena keutamaan jima di hari Jumat? Apakah mandi junubnya sudah mencukupkan dari mandi Jumat atau lebih afdal mandi 2 kali? Jadi mandi junub dulu gitu ya, habis itu mandi Jumat, ya. Berarti di sini ada 2 hal yang kita bahas. Bahasan yang pertama tentang keutamaan jima di hari Jumat, betul atau tidak? Ya, ini butuh pembahasan khusus, ya. Dan ternyata ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Mahalul khilaf, ya. Jadi ada perbedaan pendapat tentang keutamaan jima di hari Jumat, ya. Ada beberapa keterangan yang palsu, ya, atau nggak jelas asal usulnya. Barang siapa yang jima di malam Jumat atau di hari Jumat berarti setelah membunuh sekian Yahudi. Ini dari mana, akhi?
Yahudi masih hidup. Ya. Dari mana? Baik. Jadi ada ikhtilaf. Mudah-mudahan kalau ada waktu anak akan bahas masalah apakah jima di hari Jumat itu lebih utama daripada di hari yang lainnya, sehingga nanti sebagian antum menunggu hari Jumat aja deh jimatnya. Ya, harus ada pembahasan khusus. Baik. Adapun mandinya, ikhwan, karena kita lagi bahas tentang masalah mandi. Ya, mandinya, antum cukup dengan mandi apa? Junub, wajib bersih. Kan mandi junub mencukupi wudhu juga. Mandi junub, ya, sekalian niat mandi Jumat. Gitu. Kita mandi junub, sekalian mandi Jumat. Ya. Kalau 2 kali, Anda nggak tahu fatwanya dari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menurunkan foto-foto dan kaligrafi di dinding rumah kami saat kami hadir di kajian Ustadz di Masjid Pondok Kopi yang ada kaligrafinya beberapa tahun lalu. Ustadz saat itu nggak menganjurkan untuk segera membongkar karena kaligrafinya sudah ada sejak dibangun beberapa tahun yang lalu sebelum diadakan kajian sunnah. Pertanyaan kami, apakah sekarang sudah dibolehkan memasang kaligrafi di dinding rumah dan di dinding masjid? Jazakallah khairan ya Ustadz. Anda lupa ya di mana misi kajiannya. Kemudian kalau misalkan antum melihat ana tidak menegur, bukan berarti tidak menegur, ya. Karena anda bukan yang punya masjid pertama. Kalau masjid saya, ya, ditutup, harus dihapus, ya. Ya, itu bukan masjid ana, ya. Kalau saya misalkan ngomong, ya, dan biasanya DKM itu atau yang masjid itu macam-macam. Ketika kalau misalkan Pak itu kaligrafinya dihapus ya, ente udah nggak usah ngajar lagi di sini, ya. Mudaratnya lebih besar tidak? Nggak ada kajian, ya kan? Kecuali kalau di masjid saya atau di masjid yang memang saya sering ke situ dan dekat rumah, ada gambar perempuan, tanggalan, kan, Anda tutup, Anda bilang nggak boleh nih, kan gitu, dan seterusnya. Jadi peristiwa dan kejadiannya Anda lupa lagi, ya. Oleh karena itu, jadi apakah sekarang sudah dibolehkan memasang kaligrafi di dinding-dinding rumah dan dinding-dinding masjid? Nggak boleh tetap, ya. Karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dijadikan pajangan, ya. Ulama seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala memfatwakan tidak boleh memasang kaligrafi, ya, karena banyak mudaratnya. Ulama menyebutkan di antara mudaratnya, kalau misalkan rumah itu pindahan atau apa kemudian diambil, takut terhinakan, takut keinjak-injak dan seterusnya. Kadang pun seseorang yang masuk ke rumah ngobrol, ada ayat di kaligrafi, ayatnya tentang haramnya menggibah, misalkan wala yaktab ba'dukum ba'dha, ngobrolnya lagi ngibahin orang, ini tidak tahu isi ayat itu. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, banyak mudaratnya masang kaligrafi. Kemudian menurunkan tentang maksud diturunkannya Quran. Diturunkannya Quran untuk dibaca, untuk ditadaburi, untuk diamalkan, bukan untuk sebagai pajangan. Oh bagus ya, gitu. Nah,
Nah, itu. Ya, jadi alhamdulillah antum bertanya. Ya, itu. Jadi tidak ada hukum, tidak dimansuh. Ini masuk ke mansuh ya. Tidak dihapus, tetap Al-Qur'an dimuliakan, ditinggikan. Kita baca, kita tadabburi, kita amalkan, bukan untuk pajangan, bukan. Ya. Mudah-mudahan tidak salah paham dengan melihat sikap. Ya, jadi sikap itu belum tentu sesuai dengan ilmu. Ya. Nah. Ya. Semoga Pak Ustadz sehat selalu, amin. Mohon tanya Pak Ustadz, kalau dalam sholat Jumat kita tidak bisa menahan kantuk sehingga mendengarkan khutbah Jumat separoh-separoh, ya, kelenggut-kelenggut, apalagi kalau isinya dongeng, ya, apakah sholat Jumat kita sah? Sholat Jumat kita sah tetap, ya, sholat Jumat kita sah, karena belum tidur itu, ya. Yang membatalkan wudhu yang pulas sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi, manakah yang afdal? Waktu iqamah tersisa 1 menit menunggu iqamah untuk sholat berjamaah, ataukah melaksanakan sholat sunnah dan membatalkan setelah iqamah dikumandangkan? Ya, wallahu a'lam. Anda lebih memilih antum sholat sunnah, dan untuk orang-orang yang ingin qomat gitu ya, antum lihat kalau lambat 1-2 menit dari jadwal itu tidak mengapa, biarkan kita berikan saudara kita kesempatan untuk apa? Sholat. Jadi patokan itu bukan kayak nas Quran, ada misalkan 5 menit harus gitu, enggak akhi, kasih kelonggaran 1 menit lagi, nggak apa-apa ya. Misalkan saudara kita masih rukuk nih, tunggu sebentar, udah tetet, biarin ya, masa antum disuruh sama itu ya. Tapi itu patokan saja ya. Begitu juga ketika misalkan ya sudah banyak ya kan, tidak harus sama, harus sesuai dengan 7 menit atau 5 menit itu ya. Nah, oleh karena itu untuk ikhwah yang masuk sholat saja sudah, dapat pahala ya. Sholat berpahala tidak? Berpahala. Tapi ketika memang antum sholat kemudian pas di tengah-tengah qomat, antum boleh batalkan untuk sholat wajib. Tapi kalau masih masuk rakaat kedua, antum percepat sholatnya sampai salam, itu yang lebih tepat ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini pertanyaannya banyak yang harus dijawab, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita jawab ya. Tapi sekali lagi bukan hutang ya. Kalau nggak jawab ya dan lupa, antum maafkan saya, takutnya ditagih di akhirat ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan bisa ana jawab. Yang bisa kita jawab, yang tidak bisa kita tidak jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.